Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama R91 Official. Bagi yang baru singgah di channel ini, saya ucapkan selamat datang dan salam kenal. Pada kesempatan ini saya akan membahas terkait jika pembentukan PPK dan PPS Pilkada 2024 secara evaluasi, apakah ada pemberkasan kembali? Menurut keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, jika pembentukan PPK dan PPS Pilkada 2024 dilakukan secara evaluasi terhadap PPK dan PPS Pemilu 2024, maka KPU Kabupaten Kota melakukan metode kuesioner. Di dalam keputusan KPU tersebut yang merupakan juknis pembentukan PPK dan PPS Pemilu dan Pilkada 2024, jika pembentukan PPK dan PPS dilakukan secara evaluasi, tidak disebutkan untuk melakukan pemberkasan ulang. Di dalam keputusan KPU tersebut juga dikatakan dalam hal tahapan pengangkatan kembali anggota PPK dan PPS yang dibentuk pada penyelenggaraan pemilu atau pemilihan yang terakhir untuk pemilu atau pemilihan selanjutnya dapat dilakukan dengan ketentuan 1. Anggota PPK dan PPS masih memenuhi persyaratan sebagai anggota PPK dan PPS. Nah, artinya jika ada anggota PPK dan PPS Pemilu 2024 yang tidak lagi memenuhi persyaratan pada saat dilakukan evaluasi, maka tidak akan lagi ditetapkan sebagai anggota PPK atau PPS untuk Pilkada 2024. Apa saja persyaratan PPK dan PPS Pemilu 2024? Persyaratannya adalah sesuai ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Adapun persyaratan mendaftar PPK Pilkada 2024 sebagaimana dalam peraturan tersebut adalah sebagai berikut. 1. Warga negara Indonesia. 2. Berusia paling rendah 17 tahun. 3. Setiap kepada Pancasila sebagai dasar negara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945. 4. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil. 5. Tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam waktu 5 tahun, tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan. 6. Berdomisili dalam wilayah kerja PPK. 7. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika. 8. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat. 9. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan 5 tahun atau lebih, sedangkan persyaratan mendaftar PPS adalah sebagai berikut. 1. Warga negara Indonesia. 2. Berusia paling rendah 17 tahun. 3. Setiap kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945. 4. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil. 5. Tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam waktu 5 tahun, tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan. 6. Berdomisili dalam wilayah kerja PPS. 7. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika. 8. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat. 9. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan 5 tahun atau lebih. Jadi,
Jika dari persyaratan PPK dan PPS sebagaimana yang dijelaskan tadi ada salah satu atau lebih tidak dipenuhi, maka tidak dapat diangkat menjadi PPK dan PPS Pilkada 2024. Nah, itulah pembahasan mengenai jika pembentukan PPK dan PPS Pilkada 2024 secara evaluasi. Apakah ada pemberkasan kembali? Semoga pembahasan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Jika sahabat suka dengan konten ini, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya serta bagikan juga ke media sosial sahabat. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih telah singgah di channel ini. Semoga sahabat dapat kembali lagi di channel ini untuk mengikuti konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.